Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir di obrolan Karebosi edisi hari ini. Terlebih dahulu saya ke Pak Dr. Ramli. Pak Dokter, bagaimana kemudian mendorong agar anak-anak ini minat sekolah? Iya, saya kira begini, mestinya sekarang sosialisasi tentang pentingnya sekolah itu sudah kita paham semua ya. Seperti itu, mestinya seperti itu. Jadi hal berkaitan dengan sosialisasi ini pun ya juga merupakan ironi sebenarnya kalau masih ada di antara anggota masyarakat kita tidak sampai pesan pentingnya pendidikan itu pada mereka gitu ya. Nah, oleh karenanya kalau memang betul hal seperti itu, maka seolah-olah sekarang kita harus kembali ke dasar lagi. Kembali ke dasar itu apa? Memberi penyadaran pada masyarakat pentingnya pendidikan. Dan itu artinya kita kembali ke program-program lama ya, seperti itu. Nah, itu pertama. Jadi hal yang berkaitan dengan kesadaran pada semua level masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu. Tapi orang sadar tentang pentingnya pendidikan itu kalau dia lihat memang secara nyata bahwa kalau orang berpendidikan itu akan lebih baik hidupnya dibanding dengan orang tidak berpendidikan gitu. Nah, di sini fungsi sekolah penting, ya, fungsi sekolah penting yang bisa memperlihatkan bukti pada masyarakat bahwa kalau Anda masuk di lembaga ini maka Anda akan lebih punya harapan tentang masa depan gitu, ya. Nah, namun demikian barangkali ke masyarakat juga perlu memang ditekankan bahwa ya seperti saya kemukakan tadi bahwa hidup di era sekarang itu memang nyaris tidak ada lagi ya. Nyaris pendidikan itu sudah merupakan suatu keniscayaan ya. Seperti itu, sehingga ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk ikut memajukan dunia pendidikan dan sebanyak mungkin keterlibatan masyarakat itu di dalamnya. Jangan sampai ada lagi yang tidak sekolah, terutama pada tingkat pendidikan dasar gitu ya. Nah, yang kedua adalah aspek yang tadi diistilahkan dengan aspek struktural, itu penting. Karena kadang-kadang kita sudah sadar bahwa pendidikan itu penting, tetapi hal-hal yang bersifat struktural itu justru menghambat orang untuk mengakses dunia pendidikan. Nah, itu juga harus ditelisik ya. Apa aspek-aspek struktural? Mungkin itu bersifat birokrasi, berkaitan dengan masalah kebijakan. Ya, mungkin kebijakan makronya sudah bagus, tapi bagaimana diimplementasi pada tingkat bawah, ini juga bisa jadi masalah. Misalnya tadi bisa saja misalnya orang tua lain juga bikin acara sendiri ya. Kemudian melalui paguyuban, kemudian sekolah tentu ada kegiatannya sendiri yang dalam beberapa hal kadang-kadang bisa menghambat hal itu ya, akses kelompok-kelompok sosial tertentu pada pendidikan. Nah, oleh karenanya apapun yang dilakukan saya kira penting untuk mempertimbangkan bahwa yang kita lakukan itu tidak menutup akses kelompok masyarakat tertentu pada pendidikan gitu ya. Bahkan kalau perlu adalah memudahkan mereka untuk semua orang, semua lapisan, semua kelompok-kelompok sosial untuk mengakses dunia pendidikan kita, sehingga harapannya tentu saja adalah semua masyarakat akan berkesempatan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai cara untuk memperbaiki masa depan mereka ya, terutama bagi anak-anak kita. Baik, saya ke Pak Wahab. Pak Wahab, bagaimana kemudian peran dari DPRD untuk pengentasan anak tidak sekolah di Kota Makassar, Pak? Ya kan, kalau kewajiban anggota DPR itu pertama fungsi penganggaran. Menurut saya walaupun tidak terlalu sudah cukup maksimal lah, dari angka sekian ratus miliar menjadi sekian triliun, itu sudah luar biasa. Jadi, tetapi sekali lagi, seberapa besar pun anggaran yang kita siapkan, kalau kemudian serapannya kurang, berarti ada manfaat yang tidak dirasakan oleh rakyat. Saya berani nyatakan seperti itu karena ada data statistik yang dimunculkan, walaupun itu berbeda Pak, dalam perspektif Bapak maupun dalam perspektif dinas pendidikan. Nah, ada itu apa sih menjadi kebanggaan yang kita dengan uang yang banyak begitu 1 triliun lebih? Iya, tapi ada orang kurang lebih 2.000 yang tidak menikmati pendidikan, ada sekian ratus ribu, puluhan ribu yang tidak menikmati pendidikan. Itu kan ironi. Kalau dalam perspektif agama saya bilang begini, pesan pertama yang didapatkan oleh Rasulullah adalah membaca, berarti pendidikan. Seharusnya ini bisa dijabarkan kepada seluruh penduduk Kota Makassar bahwa pendidikan itu penting. Nabi saja yang membawa risalah kebenaran, oleh Tuhan yang diperintahkan pendidikan, bacalah. Kalimat baca itu saya tangkap sebagai sekolah kok, belajar kok, seperti itu kira-kira. Oleh karena menurut saya
kita harus turun kembali, kita harus lebih proaktif ke bawah, mengedukasi rakyat. Kita berhenti berdebat pada hal-hal yang tetap benar. Faktanya hari ini ada sekitar 2.000 orang yang berpotensi tidak sekolah dan tidak menikmati kemerdekaan ini. Berarti ada sekitar 2.000 anak-anak yang masa depannya dalam tanda petik susah menggapai harapan dan cita-cita yang lebih lanjut. Siapa punya tanggung jawab? Kita semua, DPR, pemerintah kota, dan kita semua pelaku stakeholder pendidikan punya tanggung jawab. Dan percaya saja, kita akan pasti ditanya oleh Tuhan kita, karena kita disumpah atas nama Tuhan kalau ada orang yang tidak meraih pendidikan di era sekarang ini. Insyaallah, saya sekali lagi katakan atas nama fraksi Golkar, kalau ada yang ingin sekolah anak-anaknya, lantas ada benturan struktural, ada benturan birokrasi, laporkan ke kami. Insya Allah kami akan carikan jalan keluar. Paling tidak anak itu bisa sekolah. Dengan cara melakukan pendekatan fungsi kewenangan yang kami miliki sebagai legislator. Baik, saya ke Pak Dr. Ramli. Apa solusi-solusi konkret yang bisa Anda tawarkan, Pak, sebagai sosiolog? Silakan. Ya, yang pertama benahi dulu datanya deh. Kayak besok kita nggak berdebat tentang data. Nah, gitu. Jadi ada sekira banyak ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana validasi data dengan bagus ya. Jadi terapkanlah itu dengan bagus supaya kita bisa bikin perencanaan pendidikan yang baik. Yang kedua adalah ini menarik. Saya kira salah satu hal yang paling sering kita bicarakan terkait dengan kebijakan ini adalah masalah pendidikan ini, terutama layanan pendidikan gratis untuk usia anak-anak ini. Dan kenyataannya bahwa masih ada mereka yang tidak terlayani sampai hari ini. Saya kira ini perlu betul-betul mendapat perhatian kita untuk kita evaluasi ya dengan bagus. Kenapa muncul anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan dasar seperti sekarang? Saya kira itu penjelasannya ada pada anak-anak itu. Dan saya kira lembaga pendidikan pada level mereka ya, seharusnya mereka masuk di situ, mestinya tahu kenapa anak-anak itu tidak mengakses lembaga mereka gitu. Nah, dengan cara begitu maka respon kita terhadap masalah seperti ini itu berkelanjutan dan setiap saat. Jadi jangan kita menunggu akhir tahun baru muncul lagi angka gitu. Tapi pada saat yang sama, pada saat kejadian ada anak tidak datang sekolah, pada saat itu kita merespon gitu. Jadi semua lembaga pendidikan itu harus tahu lingkungannya itu. Di lingkungan saya ini berapa anak tidak sekolah dan kenapa dia tidak sekolah. Nah, saya kira itu kan bisa sesederhana itu sebenarnya ya, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Nah, selebihnya kita bisa bikin evaluasi yang lebih komprehensif dan besar ya pada tingkat yang lebih umum. Tapi itu tadi minimal tadi itu ya, bahwa setiap lembaga pendidikan tahu betul lingkungannya itu berapa anak tidak sekolah, kenapa mereka tidak datang sekolah, dan sekolah atau siapapun stakeholder pendidikan harus tahu kalau kejadiannya seperti itu apa yang harus saya bisa lakukan. Jangan sampai mereka tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Itu ironi juga itu ya, supaya langsung hal-hal atau hal yang seperti itu direspon cepat ya untuk menanggulanginya gitu. Oke, saya ke Pak Wahab. Pak Wahab, silakan di segmen terakhir ini harapan dan sekaligus closing statement Anda. Ya, kalau ditanya harapan, sebagai wakil rakyat saya menyatakan harapan terbesar tidak ada anak yang tidak sekolah di Makassar. Kenapa seperti itu? Karena harapan terbesar kepada kita ini, kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Karena semakin bagus kualitas dan mutu pendidikan, maka semakin besar kualitas dan harapan bangsa, nasib bangsa ini ke depannya. Nah, kalau ada anak-anak yang kemudian sebagai generasi penerus kita kemudian tidak mendapat pendidikan yang layak, gimana yang bisa mereka ngurus negara? Kan seperti itu. Saya punya kesalahan itu kita semua. Oleh karena itu saya marah dan malu pada diri saya sendiri sebagai wakil rakyat yang disumpah atas nama Tuhan, kemudian ada hari ini penduduk Makassar yang tidak sekolah. Oleh karena itu saya katakan, habis wawancara ini saya pasti telepon Pak Wali Kota, minta ditegur itu dan evaluasi dinas pendidikan. Bukan persoalan banyak atau tidaknya, persoalannya ada orang yang tidak sekolah. Dan menurut saya itu problem terbesar Makassar ini, Bung. Bukan ini bukan daerah pegunungan. Sehingga menurut saya jangkauan kita terhadap mereka itu tidak terkendala dengan awam. Persoalannya kemudian mau tidak kita, itu kan problemnya.
Kalau Anda tidak mau, berarti Anda berhenti menjadi pejabat negara yang diberikan kewenangan mengurus di dunia pendidikan. Ini cambukan bagi teman-teman dinas pendidikan. Saya tahu kualitas teman-teman dinas pendidikan, tapi mohon hari ini kau perlihatkan kemampuan kamu mengelola dinas pendidikan dengan baik. Ingat, dinas pendidikan itu berbeda dengan dinas lain. Dinas pendidikan itu selalu saya katakan adalah dinas masa depan bangsa ini. Maju tidaknya sebuah bangsa ini tergantung dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikannya mundur, pasti mundur juga kualitas dan harapan terhadap anak-anak kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Wahab. Terima kasih Pak Dr. Ramli sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi membahas terkait anak tidak sekolah meningkat di Kota Makassar. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi. Seperti yang didiskusikan tadi bahwa untuk anak-anak tidak sekolah ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas orang tua, tapi tugas kita bersama. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.